Seven Peaks Turnamen adalah peristiwa yang paling penting dari Jadeon. Peak of Widows diperlukan untuk menemukan tempat untuk penambahan beberapa ratus murid. Jika murid Bambu Peaks ingin melanjutkan hari-hari santai mereka, itu akan menjadi mimpi konyol. Kecuali Linger 7 murid lainnya berdesak-desakan di dalam satu ruangan. Dalam Peak of Widows, biasanya terdapat 4 murid per kamar. 3 orang tidur di lantai, supaya cukup ruang untuk mereka, tetapi akan sedikit ramai. Tiba-tiba seseorang mengeluh, sungguh, kalian yang terus mengatakan seberapa baik rumah utama. Sekarang mereka meminta 7 orang untuk tinggal berdesak-desakan dalam satu ruangan, pelit sekali. Sixiong ke-6, berhentilah mengeluh. Jika Sixiong lain mendengar ini, itu tidak baik. Sixiong kedua, Anda tidur di tempat tidur, dari tadi tentu saja nyaman. Tapi aku tidur di lantai dingin. Kenapa tidak kita beralih posisi? Zas. Kenapa kau tertidur tiba-tiba, dan mendengkur? Zas. Ya, Sixiong keempat, Anda selalu sangat tampan, humoris cerdas. Zas. Apa itu? Apa sekarang benar-benar populer untuk tertidur zaman sekarang ini? Da Sixiong, Anda selalu begitu baik, bagaimana bisa kau membiarkan sidimu ini? Zas. Kau, Sixiong ketiga. Roar-roar, mereka terkejut. Tiba-tiba dinding bergetar, seseorang berteriak dengan marah dari kamar berikutnya, "Hei, semua orang di Bambu Peak mendengkur yang keras." Ruangan segera diam. Setelah beberapa saat, seseorang terkikik. Kemudian suara sebelumnya mulai berbicara lagi, Sixiong kelima, kamu. Kenapa memanggil-manggil aku? Aku tidur tepat di sampingmu. Kamu ingin beralih tempat dengan saya? Aku tidak peduli. Kita berdua tidur di lantai pula. Tidak apa-apa. Lantai dingin sudah cukup buruk. Yang terburuk adalah bahwa ada jarak yang terlalu kecil. Aku tidak bisa nyaman ketika tidur. Xiao Fan baik-baik saja, tubuhnya tepat untuk ukuran ini. Sixiong ke-6, mengapa kamu berbicara sementara matamu begitu dekat denganku? Tidakkah kamu melihat anjing dan monyet yang berjuang untuk menempati tempat saya sekarang? Tempat sayalah yang paling ramai, Anda masih mengatakan bahwa saya yang paling nyaman. Tapi saya masih diam. Sixiong ke-6, mereka berteriak sekaligus. Setelah gelap, banyak murid berjalan-jalan, kagum dengan Peak of Widows yang indah. Tapi karena sudah larut, banyak orang kembali ke kamar mereka. Saat kegelapan memuncak di malam hari, pada langit yang cerah, bulan bersinar di atas gunung. Tepat ketika Xiao Fan sedang tidur lelap, ia merasakan sesuatu bergerak dekat di sampingnya. Dia membuka mata menerawang dan menemukan Ash dan Big Yela hilang. Dia duduk dan melihat sosok Big Yela berlari melewati pintu. Ash sedang duduk di punggungnya. Xiao Fan penasaran. Dia bertanya-tanya kemana anjing dan monyet itu akan di larut malam. Dia diam-diam bangkit dan secara acak mengambil beberapa pakaian. Ketika ia pergi ke pintu, di bawah cahaya bulan, ia melihat Big Yela membawa Ash menuju Cloud Sea. Xiao Fan ingat Savion telah mengatakan kepadanya arah itu adalah dapur dari Peak of Widows. Big Yela hidup selama ratusan tahun, anjing itu sudah berkultivasi tinggi, tapi masih begitu serakah. Dia berbalik dan ingin kembali tidur. Tapi kemudian dia berpikir itu akan memalukan jika seseorang melihat Big Yela dan Ash yang berasal dari Bambu Peak pergi mencuri makanan. Jadi dia memutuskan untuk mengejar mereka kembali. Ketika dia telah membuat keputusan, ia melihat Big Yela dan Ash menjadi sosok kabur. Dia segera mengejar mereka. Dia pergi dengan cepat dan hati-hati untuk tidak mengganggu orang lain. Ketika ia sampai di Cloud Sea, Big Yela dan Ash sudah pergi. Di bawah sinar bulan dingin, awan lembut mengambang, seperti gas dan asap. Tepat ketika ia menuju dapur, tiba-tiba, ada sesuatu yang menyebabkan jantungnya berdetak berat. Pada sisi berlawanan dari dapur, di antara awan, ada sosok ramping berjalan ke Rainbow Bridge. Xiao Fan menatap ke arah figur orang itu. Bahkan dari jauh, figur yang sangat terukir di hatinya. Dia bisa dengan mudah menyadarinya. Itu Linger Siji. Malam yang sangat gelap. Kenapa dia berjalan ke sini sendirian dan kemana dia akan pergi? Xiao Fan masih berdiri. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ribuan pikiran bergegas ke otaknya. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi, tapi dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia berbalik ke arah dapur di mana Big Yela dan Ash pergi.
Dia berjalan sambil terus berkata pada diri sendiri, Xiao Fan, jangan mencampuri urusan orang lain. Baru 7 langkah, bulan bersinar pada anak yang kesepian ini. Kemudian ia berhenti, mengangkat kepalanya dan memandang bulan yang dingin. Bibirnya bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berlari ke tempat sosok itu menghilang. Sosok Linger sudah hilang dalam Cloud Sea. Tapi Xiao Fan berlari menuju Rainbow Bridge tanpa melihat arah lain. Sangat segera, dia tiba di Rainbow Bridge. Air berdesir di kedua sisi jembatan dan tercermin bulan dari langit. Tapi semua yang ada di pikiran Xiao Fan adalah berlari. Lari, lari, lari. Saat ia berlari melintasi Rainbow Bridge, dia tidak melihat sosok siapapun. Ketika dia mencapai ujung jembatan, dia melihat sosok yang cantik menatap air kolam. Bulan bersinar di atas kolam seterang matahari di pagi hari. Rasa takut yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba naik dalam pikiran Xiao Fan. Dia hanya tahu ia tidak bisa dilihat oleh si jinnya. Dia menemukan sebuah hutan kecil di sebelah kanan kolam dekat jembatan. Dia diam-diam bersembunyi di sana dan menyaksikan Hidi dari dalam bayangan. Waktu menunggu itu terasa seperti berabad-abad lamanya. Di bawah sinar bulan, dekat kolam hijau, wanita muda itu memiliki sedikit kesedihan dan kesepian. Bulu matanya terjatuh. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Angin lewat di sampingnya, menutup suara napasnya yang berat, berhenti suara, melambaikan kerah dan rambutnya. Di dalam hati Xiao Fan, ada perasaan lembut naik. Baginya, wanita yang ada di depan matanya tampak seperti seseorang yang harus dia lindungi walau harus mengorbankan nyawanya. Dia akan melakukan apapun untuknya tanpa ragu dan penyesalan. Saat itu, ia berharap waktu dapat berhenti. Linger Simei. Tiba-tiba, panggilan datang dari Rainbow Bridge. Linger berbalik. Matanya penuh dengan kebahagiaan. Bibirnya tersenyum. Qi Xixiong, Anda berada di sini. Jantung Xiao Fan itu seperti hancur, tapi ia tidak merasakan sakit. Seluruh hatinya kosong tetapi mengulangi kata, Qi Xixiong, Qi Xixiong, Qi Xixiong. Dia menoleh ke arah Rainbow Bridge. Seseorang turun. Itu Kevin. Kevin berjalan cepat ke Linger, dengan lembut berkata, maaf Linger, saya suka untuk bermain-main, sehingga mereka pergi tidur sangat terlambat, membuatmu menunggu begitu lama. Linger memiliki sedikit kemarahan dalam hatinya. Tapi saat dia melihat Kevin, kemarahan itu hilang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, saya tidak menunggu lama. Dia berhenti, memandang kolam, mengatakan, tapi mengapa kita harus bertemu di sini? Hari ini Mr. Spirit tiba-tiba marah, saya masih agak takut kepadanya. Kevin tertawa, itu tidak apa-apa. Aku mendengar masterku mengatakan Mr. Spirit hanya bermain-main, semuanya baik-baik saja. Dibandingkan di pagi hari, bukankah tempat ini jauh tenang di malam hari? Linger tersipu, menundukkan kepala, kita diam-diam bertemu seperti ini. Saya tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Kevin menatap wajahnya yang cantik, lembut berkata, Linger Simei, dari 2 tahun lalu ketika kita pertama kali bertemu, aku terus berpikir tentangmu. Itu membuat saya sulit untuk pergi tidur. Otak saya dipenuhi dengan sosokmu. Linger menggigit bibirnya. Wajahnya semakin merah. Dia tidak tampak marah, tapi manis. Kevin berkata lagi, Linger Simei, saya. Linger tiba-tiba mengangkat kepalanya berkata, Qi Xixiong, Anda bisa memanggil saya Linger. Kemudian dia menurunkan kepalanya, berbisik, ayah dan ibuku memanggilku demikian. Kevin tampak seperti tidak mempercayai telinganya, lalu ia bertanya, sungguh, Linger. Linger mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia menatap tanah. Sepertinya membutuhkan semua keberaniannya berkata perlahan, saya telah membawa refresh bed ini dengan saya selama 2 tahun terakhir. Dia tidak berani melihat ke Kevin. Tapi setelah waktu yang lama, Kevin tidak mengatakan apa-apa, Linger penasaran dan mengintip Kevin. Dia tersenyum, dengan kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama. Kemudian mereka membuka lengan mereka, dan berpelukan. Bulan bersinar atas mereka, bersinar di atas semak-semak, tetapi tidak bisa menyinari sudut gelap. Pasangan itu membisikkan beberapa kata-kata manis sampai Kevin mengatakan bahwa bulan telah melalui langit timur, lalu ia berkata, Linger, bulan sudah akan terbenam. Lebih baik kita kembali. Jika orang tahu kita di sini, itu tidak akan baik. Linger mengangguk.
Mereka saling memandang dan tersenyum. Kevin memegang tangan Linger dan perlahan-lahan berjalan menuju ke Rainbow Bridge. Bulan bersinar di atas pasangan itu. Setelah beberapa saat, mereka menghilang di Rainbow Bridge. Malam itu, menjadi lebih muram di mata seseorang. Dalam semak-semak, dalam bayangan, Xiao Fan perlahan keluar, menatap kolam. Melihat bulan di dalam air, bergoyang karena gelombang air. Dia ingin menangis. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Rasa sakit di hatinya seperti binatang liar gila yang lepas, menciptakan luka mana-mana. Tapi, ia menggertakkan giginya, tidak mengatakan apa-apa. Ini seperti kembali ke 5 tahun lalu. Waktu itu, ia kehilangan segalanya, kecuali bayi sisinya. Dunia telah benar-benar berubah. Dan malam ini, saat ini, hanya dia sendiri menghadapi semuanya sendiri. Roar, raungan rendah, seperti dengkuran binatang, datang dari belakang. Xiao Fan terbangun dari perasaan campur aduknya karena peristiwa barusan. Dia berbalik dan langsung dipenuhi rasa takut oleh apa yang dilihatnya. Binatang celestial Jadeon, Mr. Spirit, sang water kirin raksasa diam-diam muncul sangat dekat di belakangnya dan menurunkan kepalanya. Matanya hampir menyentuh tubuhnya. Mungkin Xiao Fan begitu mati rasa sehingga ia tidak menyadarinya. Tubuh water kirin tampak seperti sebuah gunung tepat di depan matanya. Taringnya bersinar di bawah cahaya bulan. Dia melangkah mundur dan tersandung oleh batu. Bajunya sudah berantakan. Sesuatu terjatuh dari bajunya saat dia tersandung. Xiao Fan dan water kirin keduanya menunduk. Di antara mereka, tongkat api hitamnya tergeletak di tanah dengan damai. Di mata water kirin tercermin Xiao Fan dan tongkat api jelek itu. Pikiran Xiao Fan terus berteriak, cepat kabur, lari sekarang, cepat. Tapi di depan water kirin, tidak peduli seberapa keras ia ingin lari, sepasang kakinya seperti tidak dapat mengikuti keinginannya. Ia duduk di sana dan tidak bergerak. Water kirin memandang Xiao Fan sejenak, kemudian mengalihkan perhatiannya kepada tongkat api. Binatang raksasa itu terus menatap tongkat api hitam itu. Matanya memeriksa tongkat dari atas ke bawah. Kepala yang besar berbalik dalam lingkaran tapi masih tidak bisa mencari apapun. Kemudian, dengan hati-hati menyentuh tongkat api dengan cakar depannya. Xiao Fan tertegun dengan apa yang dilihatnya, meskipun ia masih takut dengan binatang raksasa, ia penasaran apakah Mr. Spirit menjadi gila karena usia ribuan tahun, atau hanya yang seperti Big Yela, yang masih seperti anak berumur tua, dan mulai tertarik dengan tongkat api. Cakar water kirin menyentuh tongkat api kemudian segera mengambil cakarnya kembali. Tampaknya water kirin benar-benar takut pada tongkat itu. Tongkat api berguling sedikit dan berhenti. Benda itu berbaring dengan damai. Water kirin bingung, tapi masih tidak menyerah. Kepalanya tiba-tiba berpaling ke Xiao Fan, raungan rendah berasal dari mulutnya. Xiao Fan terkejut dan ototnya menegang. Dia segera menahan napas. Tapi itu hanya sesaat, kepalanya kembali ke tongkat api lagi. Kali ini, ia bahkan menundukkan kepala dan mengendus tongkat api. Jantung Xiao Fan berdebar keras. Tapi melihat perilaku aneh binatang ini, ia menyadari binatang itu tampak benar-benar seperti Big Yela. Jika dia tidak dalam kondisi sangat gugup, ia akan sudah tertawa. Setelah beberapa saat, jelas water kirin tidak menemukan apa-apa. Ini mengangkat kepalanya. Kepalanya yang besar melihat ke sekeliling dan masih bingung. Setelah beberapa saat, ia menyerah. Water kirin mendengkur dan menatap Xiao Fan. Sekali lagi, Xiao Fan takut. Dia berjalan kembali ke kolam dan menyelam ke dalamnya. Xiao Fan menenangkan dirinya dan perlahan-lahan bangkit. Dia merasa bagian belakang itu semua pakaiannya basah. Keringat di dahinya seperti air hujan. Dia mengangkat tongkat api dan tidak melihat apapun aneh. Dia mengeluh keras-keras, "Oh, Tuhan." Tiba-tiba, air disemprotkan keluar dari kolam. Ekor raksasa water kirin muncul di permukaan kolam. Xiao Fan dengan cepat menaruh tongkat api menempel kembali ke pakaiannya. Dia lari secepat dia bisa. Dia bisa mendengar suara air di belakangnya, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke belakang. Yang ia inginkan adalah pergi dari binatang itu sejauh mungkin. Dia berlari melalui Rainbow Bridge dan terus berlari sampai dia bisa mendengar suara lagi. Ketika ia akhirnya tiba di ujung jembatan, ia berhenti dan terengah-engah. Napas Xiao Fan telah kembali normal. Dia lelah. Dia menunduk dan melihat, di bawah bulan, bayangan kesepian itu mengikutinya. Dia mengangkat kepalanya,
menatap langit, bulan dingin tergantung di langit. Ia menyaksikannya dengan tatapan kosong. Fajar, semua orang bangun. Amandla terus menggosok punggungnya, mengeluh keras-keras, sungguh, punggungku hampir patah untuk semalam penuh, bagaimana saya akan berpartisipasi dalam turnamen? Sixiong kelima Ludaxin mengerutkan kening, Sixiong keenam, tidak usah berteriak-teriak. Saya tidak merasakan apa-apa di punggungku. Savion berkata, benar, Sixiong keenam. Kamu mengeluh selama seluruh malam, masih belum cukupkah? Apakah kau tidak mendengar Sixiong kelima dan Xiao Fan tidak mengatakan apa-apa? Amandla memutar matanya, berkata, Sixiong kelima memiliki otot keras dan kulit tebal. Coba saja tanyakan pada Xiao Fan, lihat saja dia. Hei, Xiao Fan, mengapa kedua matamu berwarna merah? Malam terakhir kamu benar-benar tidak tidur dengan baik. Xiao Fan selesai membereskan matras tempat dia tidur dan duduk di kursi di samping jendela, menatap langit. Big Yela berbaring di samping kakinya. Ash sedang mencari kutu di bulu Big Yela itu. Amandla berjalan ke arahnya dan memukul bahu Shiodanon dengan keras. Xiao Fan terkejut. Ash dan Big Yela terkejut olehnya. Shiodanon mengatakan, apa, ada apa? Amandla mengerutkan kening. Xiao Fan, mengapa kamu bengong seperti itu? Kamu benar-benar tidak tidur dengan baik semalam. Xiao Fan terkejut, tidak. Amandla berkata, lalu kenapa matamu merah seperti itu? Tepat ketika Xiao Fan akan menjawab, He Dazi memotong dengan suara dalam, Sixiong keenam, jangan masuk ke dalam urusan orang lain. Tidak masalah jika Xiao Fan tidak tidur dengan baik. Hari ini ia tidak perlu untuk berduel. Tapi kamu di sisi lain, jika kamu tidak buru-buru dan bersiap-siap, jangan salahkan siapapun jika kamu terlambat. Amandla tidak bisa lagi khawatir tentang Xiao Fan. Dia berlari ke sisi lain ruangan dan mengambil baskom Ludaxin, mencuci wajahnya dengan kasar, bergumam. Hah, Xiao Fan memiliki kehidupan yang sangat baik, melihat wajahnya yang bisa santai seperti itu. Sungguh, Sixiong kelima, berikan saya kembali baskom, hampir terlambat bagi saya. Bah, aku juga belum cuci muka. Xiao Fan lelah akan kedua Sixiongnya bertengkar karena baskom itu, sehingga ia berjalan keluar. Savion bertanya dari belakang, Xiao Fan kau sudah mencuci mukamu belum? Xiao Fan berbalik dan menjawab, sudah, Da Sixiong. Savion mengangguk, itu bagus. Ini adalah baik bagimu untuk pergi berjalan-jalan, tapi ingat untuk pergi ke ruang makan untuk makan pagi, oke? Xiao Fan menjawab, iya. Ash melompat di bahu Xiao Fan. Big Yela melihat Ash pergi. Ini berdiri dan mengikuti di belakang mereka dengan malas. Xiao Fan melihat sosok-sosok sibuk murid Jadeon di koridor. Setelah beberapa saat, tanpa disadari tiba Shiodanon sudah tiba di Cloud Sea. Hari itu masih pagi, hanya beberapa murid berjalan di Cloud Sea. Angin dingin datang, melewati pipi Xiao Fan itu. Rasanya dingin, persis seperti kemarin malam. Hatinya sakit, dia sudah 16 tahun. Selama 5 tahun di Bambu Peak, cinta kepada Lingernya sudah berakar dalam hatinya. Tadi malam ia melihat Hidi diam-diam bertemu Kevin dengan matanya sendiri. Pikirannya terasa kacau. Di dalam pikirannya terlintas peristiwa kemarin malam yang membuat hatinya seperti tertusuk-tusuk. Seluruh tubuhnya berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba seorang berseru datang dari belakang. Ia mengejutkan Xiao Fan. Dia melihat seorang murid Jadeon muda berdiri di sampingnya. Di tangannya, ada kipas emas dengan gunung dan sungai terlukis di atasnya. Mata terangnya tidak melihat Xiao Fan, tapi menatap Ash yang duduk di bahu Xiao Fan itu.